tapi penolakan yang sangat menyakitkan. Beliau diusir, dilempari batu, kemudian sampai kakinya berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, guys. Ada masa dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ujian datang bukan dalam bentuk peperangan, bukan juga dalam bentuk lemparan batu, tapi dalam bentuk kehilangan. Di tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang memiliki tempat yang begitu besar di sisi Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Thalib, yang kedua Siti Khadijah radhiyallahu an. Kedua orang ini memiliki peran yang berbeda, tapi keduanya sama-sama menjadi bagian penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib, orang yang selalu berada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kafir Quraisy mulai menekan. Siti Khadijah, orang yang selalu berada di sisi Rasulullah ketika dunia terasa begitu berat. Ya, dan ketika keduanya pergi, Rasulullah benar-benar memasuki masa yang berat, teman-teman. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan, tekanan dari kafir Quraisy semakin kuat, teman-teman. Selain mereka menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga memikirkan cara bagaimana menghentikan Rasulullah. Tapi selama Abu Thalib masih hidup, ada satu hal yang membuat mereka berpikir berkali-kali untuk melakukan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Mereka tahu kalau Abu Thalib tidak mengikuti ajaran yang dibawa keponakannya, tapi mereka juga tahu Abu Thalib selalu melindungi keponakannya. Bahkan ketika para pembesar Quraisy datang meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah, Abu Thalib tetap berada di pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya usia Abu Thalib semakin tua, tubuhnya juga semakin lemah. Pada masa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan satu kenyataan yang sangat menyakitkan, teman-teman. Orang yang selalu melindunginya akan pergi. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan Abu Thalib saat berada di akhir-akhir hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Rasulullah mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah berharap pamannya menerima Islam sebelum meninggal, teman-teman. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang kafir Quraisy di sana dan terus membujuk Abu Thalib untuk tetap berada di agama nenek moyangnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengajak sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih. Karena yang pergi bukan hanya seorang paman, yang pergi adalah seseorang yang melindungi beliau sejak kecil. Yang pergi adalah orang yang selama bertahun-tahun melindungi beliau ketika kafir Quraisy mulai mengancam, dan sekarang orang tersebut sudah tidak ada. Belum selesai kesedihan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kehilangan orang yang sangat beliau cintai, yaitu Siti Khadijah. Ya guys, Siti Khadijah ini bukan sekedar istri Rasulullah, tapi Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu pertama turun dan Rasulullah pulang dalam keadaan gemetar, Siti Khadijah yang menenangkannya. Ketika orang-orang berdusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah yang membenarkan. Ketika dakwah membutuhkan pengorbanan, Siti Khadijah berkorban. Dan ketika dunia terasa sempit, rumah Khadijah adalah tempat untuk Rasulullah kembali. Ada satu kisah yang menunjukkan betapa istimewanya Siti Khadijah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, pada waktu itu Jibril datang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril menyampaikan salam dari Allah untuk Khadijah. Bukan sekedar salam, Allah juga memberikan kabar gembira kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Di situ tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelelahan. Begitu besar guys kedudukan Siti Khadijah di sisi Rasulullah. Dan ketika beliau wafat, Rasulullah kembali kehilangan orang yang sangat dicintainya. Coba lihat posisi Rasulullah pada waktu itu. Di satu sisi Abu Thalib telah pergi, pelindung beliau dari tekanan orang-orang Quraisy sudah tidak ada. Di sisi yang lain Siti Khadijah juga pergi. Orang yang selama ini menjadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ketenangan juga sudah tidak ada.
Jadi dalam waktu yang tidak berjauhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua sandaran besar dalam kehidupan beliau. Maka dari itu, para ulama dan juga ahli sirah menyebut masa ini adalah tahun kesedihan, teman-teman. Bukan karena Rasulullah menyerah, bukan karena Rasulullah berhenti berdakwah, tapi setelah itu perjuangan dakwah Rasulullah semakin berat. Orang-orang Quraisy semakin berani, perlindungan Abu Thalib sudah tidak ada, tekanan semakin besar, tapi Rasulullah terus berjalan. Ya, inilah yang membuat kisah Rasulullah semakin dekat dengan kehidupan kita. Karena ternyata menjadi hamba pilihan Allah tidak membuat seseorang tidak pernah kehilangan. Rasulullah juga merasakan kesedihan. Rasulullah juga merasakan kehilangan. Rasulullah juga merasakan sakit ketika kehilangan orang yang dicintainya. Tapi kesedihan tidak membuat Rasulullah berhenti di jalan Allah. Setelah semua itu, kemudian Rasulullah memikirkan cara bagaimana agar dakwah ini terus berjalan. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif. Di situ Rasulullah berharap, siapa tahu masih ada orang-orang yang mau mendengarkan, siapa tahu masih ada hati yang terbuka, siapa tahu masih ada orang yang mau mendengarkan dakwah. Tapi apa yang didapat Rasulullah di sana? Bukannya sambutan, bukannya perlindungan, teman-teman, tapi penolakan yang sangat menyakitkan. Beliau diusir, dilempari batu, kemudian sampai kakinya berdarah. Dan dari situlah kisah ini memiliki makna yang sangat dalam, teman-teman. Karena Rasulullah datang ke Taif ketika beliau sudah kehilangan kedua orang yang selama ini sangat beliau cintai. Lalu ketika beliau mencari tempat lain untuk berharap, yang datang malah luka. Namun dari luka itulah kita bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas keburukan dengan keburukan. Beliau tidak menjadikan rasa sakit sebagai alasan untuk berhenti. Dan bahkan ketika kesempatan untuk mendoakan keburukan kepada orang-orang yang dolim tadi, justru tidak beliau gunakan. Beliau justru mendoakan semoga anak turunnya mereka kelak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun hatinya terluka, tapi kasih sayangnya tidak pernah mati, teman-teman. Jadi tahun kesedihan bukan hanya sekedar cerita dua orang yang wafat, tapi di situ adalah cerita Rasulullah yang kehilangan dua sandaran terbesar dalam hidupnya. Abu Thalib wafat, Siti Khadijah juga wafat. Dan setelah itu justru dakwah semakin berat, teman-teman. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berjalan. Karena kehilangan bukan berarti perjalanannya selesai, tapi di situ Allah mengajarkan untuk tetap berjalan. Dan di sini ada pelajaran yang sangat dalam di tahun kesedihan, teman-teman. Kita boleh menangis, kita boleh merasa sedih, kita boleh merasa kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan membuat kita kehilangan arah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan, ya, di dalam malam yang begitu berat Allah akan menyiapkan perjalanan selanjutnya. Nah, begitu dulu, teman-teman, ya. Semoga dari kisah ini ada pelajaran yang bisa kita pelajari, ada hikmah yang bisa kita ambil dari video ini. Mohon maaf kalau semisal video ini jauh dari kata sempurna, teman-teman. Kalau ada sumber yang kurang, teman-teman boleh tambahin di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.